Pemirsa talkshow sesi pertama acara Next Gen Summit 2021 persembahan Berita Satu Media Holdings membicarakan peluang sekaligus tantangan bagi generasi masa kini atau milenial. Pentingnya beradaptasi, berpikir kritis, dan menjadi pembelajar seumur hidup disebut menjadi salah satu aspek yang harus dimiliki oleh generasi milenial. Era disrupsi merupakan peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat masa kini atau generasi milenial. Kemudahan teknologi dan lingkungan keluarga yang nyaman seringkali menjadi penghambat kemandirian generasi masa kini. Mereka cenderung lemah dan dimanjakan lingkungan sehingga sulit beradaptasi dan menghadapi masalah secara mandiri. Hal ini dikemukakan oleh Guru Besar Manajemen Universitas Indonesia, Renal Kasali dalam talkshow sesi pertama acara Next Gen Summit 2021. Menurutnya, selain tantangan kenyamanan lingkungan, generasi milenial harus fokus dalam melakukan suatu pekerjaan agar tidak terdistraksi dengan sejumlah perubahan yang terus terjadi di sekitarnya. Jadi ada sebagian kelompok masyarakat dan bahkan sebagian besar masyarakat hari ini hidupnya jauh lebih baik, ya, hidupnya jauh lebih baik. Jadi karena hidupnya jauh lebih baik, maka mereka bisa memberikan anaknya banyak sekali hal-hal yang lebih baik begitu ya, dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya ya. Nah, jadi kalau manusia diberikan dalam lingkungan hidup yang lebih nyaman, lebih enak, kemungkinan besar mereka akan menghadapi tidak begitu memiliki yang disebut resilience tadi ya. Jadi resilience ini adalah kemampuan mereka menghadapi adversity, menghadapi beragam kesulitan begitu ya. Tidak cengeng begitu. Kemampuan generasi milenial yang akan menjadi pemimpin di masa mendatang sempat diragukan oleh Managing Partner Investor Yosua Hadi yang juga hadir sebagai pembicara. Menurutnya lingkungan yang memberikan sejumlah kemudahan malah melahirkan generasi yang manja. Namun kemajuan teknologi ternyata menyisakan banyak tantangan. Generasi yang hidup di era ini setidaknya telah memiliki cara sendiri untuk menghadapi masalah tersebut. Hal itu sekaligus menepis keraguan Yosua Hadi terhadap kemampuan beradaptasi generasi muda masa kini. Mereka justru berpikir lebih maju dan rasional sehingga generasi sebelumnya harus mampu menyesuaikan diri. Milenial itu dikasih orang tuanya itu berani argue gitu. Itu beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu itu top down, jadi begitu nggak boleh gitu. Tapi kalau anak sekarang, anak milenial itu nggak boleh, logikanya apa gitu, didebat dulu gitu. Dan itu menurut saya oke gitu. Jadi mesti orang tua dan anak ini mesti harus dialog gitu. Dan ini refleksi bagi Gen Baby Boomer sama Gen X. Harusnya mulai bisa menyerap aspirasi dari perkembangan baru yang di era setelah mereka gitu. Senada dengan itu, pendiri dan Presiden Direktur Binar Akademi, Alamanda Santika Santoso mengatakan, selain kemampuan beradaptasi dan problem solving yang baik, generasi masa kini juga dituntut untuk mengasah etika di era digital saat ini. Berpikir rasional harus diseimbangkan dengan hati yang ia sebut sebagai etik teknologi. Seorang manusia itu kelengkapannya itu bukan cuma di otak aja, tapi kita punya hati gitu ya. Jadi terus bergerak juga dengan hati, karena semakin banyak disruption, semakin banyak juga sebenarnya hal-hal yang buruk yang terjadi. Contohnya kayak tingkat bunuh diri remaja sekarang tinggi karena social media. Nah, generasi kita juga yang bertanggung jawab untuk men-solve masalah ini. Itu yang aku sebut sebagai technologies. Kita harus juga punya ethical technology. Generasi milenial menjadi tumpuan masa depan Indonesia menghadapi bonus demografi menuju visi Indonesia 2045. Era disrupsi diharapkan tidak menjadi penghambat generasi milenial dalam mempersiapkan diri untuk menjadi generasi yang tangguh dan mandiri. Muhammad Said Masur, Hengki Haryanto, Berita Satu, Jakarta.